Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Itulah pendapatnya Pak Roy Suryo yang tidak tahu mengenai teori penyidikan. Menyita sesuatu itu adalah bagian daripada tindakan dalam penyidikan. Secara teoritis, penyidik itu diberikan kewenangan untuk menyita apa saja yang dianggap sebagai barang bukti. Barang bukti itu bisa alat, hasil kejahatan, apa-apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diterangkan dalam tindak pidana itu. Nah, karena ini di sini adalah kan yang mau dibuktikan kan ini kan kepalsuan sesuatu dokumen gitu. Secara teoritis kalau mau membuktikan skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya itu ya itu mesti ditelisik daripada siapa yang menerbitkan, siapa yang membuat kan gitu. Sama juga dengan itu tadi, berita-berita itu tadi. Ini beritanya apa kayak gini tapi diragukan apa tidak, kan dilihat sumbernya kan. Nah, itulah. Jadi barang-barang yang jadi saya ulangi, penyitaan itu tergantung daripada pertimbangan penyidik. Apakah ini masuk dalam kategori barang bukti apa tidak? Itu penyidik yang akan menentukan. Kalau itu masuk, dia akan sita. Dan kemudian menyita itu pun tidak sebebas seenaknya sendiri penyidik itu, karena pertanggungjawabannya ada. Dia harus lapor pada hakim. Setelah menyita, dia pasti akan lapor pada hakim. Kalau barang-barang itu barang bergerak ya. Tapi kalau barang nggak bergerak, dia izin dulu pada hakim. Saya mau menyita rumah misalnya, baru keluar izin. Nah, kalau ini barang-barang bergerak itu, ya pasti disita. Kemudian setelah disita, dia bikin berita acara penyitaan, dan itu nanti akan dilaporkan pada hakim bahwa dia menyitanya itu. Itu nanti barang bukti itu memenuhi syarat untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Apakah akan dikembalikan pertanyaannya? Karena kan yang didesak oleh Roy Suryo CS, bagaimana kemudian koran yang mengumumkan hasil ujian Pak Jokowi ini bisa diteliti mungkin ya oleh Roy Suryo CS? Ya kalau mau neliti silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang ya barang bukti kalau udah disita, nanti itu akan disampaikan dalam persidangan. Baik. Nah disitulah nanti akan kelihatan lagi barang bukti ini. Kemudian nanti hakim setelah memutus barang bukti itu akan diapakan, itu tergantung keputusan hakim. Itu kalau tadi Roy mengatakan bahwa dia mau minta kembali untuk diteliti itu, ya hak dia boleh saja, boleh saja, silakan aja kalau dia bisa ngambil barang itu untuk diteliti oleh dia kan gitu kan. Ini kalau saya boleh menerangkan ini ya, kenapa gonjang-ganjing ini jadi panjang sekali ya. Ini karena beda pendapat ya, beda kemauan, beda niat masing-masing itu untuk saling menunjukkan bukti-bukti bahwa tuduhan dia itu benar. Di satu sisi bahwa Roy Suryo CS itu punya tuduhan bahwa ini palsu gitu ya. Dia mendapatkan bukti-bukti yang banyak. Sayangnya bukti-bukti ini hanya di media, dia ngomong-ngomong di media gitu. Padahal kalau dia ingin membuktikan bahwa itu palsu, bukti-bukti yang di lapangan ini nanti sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, buktinya ini pada penyidik. Ya kan besok akan dipanggil pasti dia. Nah, atau kemarin pada waktu klarifikasi itu dia menyampaikan, Pak ini loh Pak, bukti-buktinya bahwa ini palsu. Itu sampaikan ke pengadilan supaya itu nanti masuk dalam berkas, dan itu bukti itu nanti akan dipertimbangkan di hakim. Tapi kalau enggak seperti ini, cuma diceritakan di sana sini, ya saya kasihan, percuma. Buktinya banyak tapi enggak bernilai untuk dalam pembuktian, karena ini pembuktinya itu nanti ada pada di persidangan, bukan di media massa ini. Nah, Pak Juju mungkin ada tanggapannya? Iya, tadi menyangkut